Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Sebelumnya tadi dijelaskan bahwa ta'awun itu adalah kerjasama dan syirkah juga merupakan kerjasama. Poinnya adalah apa perbedaan di antara ta'awun dan syirkah? Dan tadi saya mendengar memang syirkah itu lebih ke merana ke arah perekonomian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kita bersyukur sekali bahwa agama kita ini Masya Allah ya. Kita pokoknya tahadus bin nikmah. Maksud bersyukur dalam hal ini adalah kita bersungguh-sungguh mempelajari Islam dengan kesungguhan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita nggak punya ilmu, kemudian nanti akhirnya kita melakukan perbuatan yang haram ya, padahal itu dilarang oleh Allah. Nah, salah satu keutamaan ajaran Islam itu adalah ada sesuatu itu yang bernilai ibadah, meskipun itu penampakannya apakah ekonomi, kesehatan, politik, budaya. Nah, semua itu ada nilainya spiritualism kalau bahasa yang keren ya. Apa itu? Yakni melakukan aktivitas yang penampakannya itu adalah perkara yang mubah, tetapi di situ dapat pahala. Contoh begini, kalau orang itu makan ya, kan orang pada umumnya makan itu supaya dia sehat, betul lah betul. Nah, jadi dia itu sehat. Tapi kalau dalam Islam itu bukan semata-mata sehat, tetapi bisa beribadah. Jadi misalnya kalian makan itu diniatkan supaya bisa sholat tahajud dengan bagus, supaya bisa bertilawah, supaya bisa berdakwah. Maka makan itu sendiri ketika diniatkan untuk itu, maka itu makannya itu setiap kali suapan itu mendatangkan pahala. Beda dengan orang yang tidak tahu. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah syirkah, apa bedanya syirkah dengan ta'awun? Yang pertama, ta'awun itu ayatnya banyak ya, salah satunya adalah ta'awanu alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam keadaan takwa atau dalam hal ketakwaan. Jadi ini masih umum. Ya, misalnya begini, kita ngajak saudara kita, tetangga kita, teman kita untuk sholat di masjid. Itu namanya ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi kebaikan itu bisa berbuat apa saja, misalnya ngaji ya. Misalnya kita melakukan sosial ya, bakti sosial itu dalam Islam sudah ada. Ini ayat ini meliputi itu tadi. Misalnya kita lihat kita punya tetangga kita, tetangga RT atau RW itu ada yang rumahnya perlu dibedah ya. Maka ketika kita tidak punya duit, maka kita punya ide, maka kita menggalang dana ya. Saya sebutkan contoh yang konkret itu kira-kira 8 tahun yang lalu. Ini menjadi fenomenal banget ya. Ada seorang ibu-ibu yang namanya Prita ya. Jadi itu sampai heboh pokoknya. Itu dia korban malpraktek di salah satu rumah sakit yang mahal. Ketika dia mengungkapkan perasaannya di medsos ya, dia digugat 1 miliar oleh pihak rumah sakit karena dituduh mencemarkan nama baik rumah sakit. Padahal itu benar itu apa yang ditulis Prita itu tadi adalah benar, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengadukan di medsos. Nah, karena dia dituduh mencemarkan nama baik, dia digugat 1M dan dia nggak sudah jatuh tertimpa tangga. Akhirnya dia itu gimana caranya memenuhi 1 miliar ini, maka dia menggunakan medsos ini untuk menggalang dana, dan itu sangat terkenal sekali. Itu 8 tahun yang lalu di Jakarta, ini heboh banget. Nah, akhirnya apa? Akhirnya muncullah namanya Coin for Prita. Jadi koin ini membentuk opini bahwa Prita harus dibantu karena Prita ini sudah korban malpraktek, dia mengeluarkan ratusan juta, tapi korban lagi, dan kemudian dituduh lagi dengan tuduhan yang sangat tidak enak. Akhirnya penggalangan dana dilakukan dan terkumpullah koin sebesar 1 miliar. Ini termasuk kategori ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, kalau kita misalnya bantu orang, misalnya orang nenek-nenek yang rumahnya harus dibedah, maka itu bisa penggalangan dana. Dan sekarang lagi marak nih. Misalnya ada orang yang kena jantung, dia butuh 1M ya, jantungnya harus pakai ring. Maka ketika kita nggak punya duit, maka kita punya tenaga, disitulah. Jadi ta'awanu alal birri wa taqwa itu adalah berbentuk umum, yang penting ketakwaan ya.
Nah sekarang kalau kita bicara tentang sirkah, maka sirkah ini fokusnya ke dalam ekonomi. Jadi ekonomi itu berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Contoh, misalnya seseorang ingin jual beli ikan cupang ya, tapi dia nggak punya modal, maka dia ngajak temannya. Yang temannya itu memberikan dana sekitar 2 juta. Nah, ini ada 2 juta, kita bagi hasil nih. Yang satunya nggak punya duit, yang satunya punya duit, maka dikasih kesepakatan bahwa keuntungannya itu bulanan misalnya. Maka dibagi, yang pemodalnya itu dapat 30%, yang pekerjanya 70%, itu kesepakatan. Ya, itu biasanya begitu. Karena pekerja ini lebih berat daripada pemodal. Pemodal cuma ngasih duit, pekerjanya itu yang banting tulang. Maka ketika dihitung per bulannya itu taruhlah untungnya 1 juta atau 2 juta misalnya. 2 juta dibagi 30%-nya untuk pemodal, 70%-nya untuk pekerja. Dan seterusnya. Itu contoh aja. Dan dulu saya itu pernah ketika mahasiswa, saya punya usaha ya. Ya ini jualan camilan. Pada saat itu saya punya duit kalau nggak salah sekitar 500.000 ya. Nah ketika usaha ini berkembang, saya butuh dana, maka saya mengundang teman-teman yang mahasiswa. Saya suruh untuk menanamkan ini, bukan saham ya, karena saya nggak pernah pakai saham, jadi pakai duit ya. Sedangkan saham itu haram. Nah, maka ada yang mengasih modal itu sekitar 200.000, ada yang 150, ada yang 500, ada yang 300. Kemudian saya kumpulkan. Nah, di situ saya perannya ganda. Di samping saya pekerja, saya juga pemodal. Maka ketika di total itu 2 juta ya. Maka 2 juta itu sesuai dengan kesepakatan awal, pekerja itu 70%, kemudian pemodal itu 30%. Maka ketika 1 bulan itu dikumpulkan, itu untungnya 2 juta, maka 2 juta atau 1 juta lah, biar hitung-hitungannya gampang ya. Misalnya 1 juta ya, maka pekerja itu dapat 700.000, pemodal 300.000 ya. Itu untuk menggampangkan hitung-hitungan aja. Maka karena pemodalnya ini banyak orang tadi, maka 300.000 itu dibagi lagi ke pemodalnya tadi berdasarkan persentase ya. Sampai di sini paham ya? Karena persentasenya begini, nanti kalau itu total modal itu 2 juta atau 1 juta berdasarkan 5 orang misalnya, ada yang 200, ada 50, maka itu dihitung berdasarkan persentase ya. Nah persentase itulah yang mendapatkan. Jadi 300.000 per bulan tadi dibagi menjadi 5 orang ini berdasarkan persentase ya. Ada yang dapat 10%, ada yang 20%, ada yang 5%, karena uangnya dia kecil ya. Saya sendiri karena uang saya banyak di modal tadi, saya juga dapat banyak. Di sini saya dapat 2 sebagai pekerja sekaligus sebagai pemodal. Nah ketika kita bisa menjalankan seperti ini dan akadnya itu sangat jelas, tidak ada tipuan dan pekerjaannya juga jelas, jualan camilan, maka Allah memberikan pahala itu ketika kesepakatan itu dibuat ya. Karena di situ jelas sekali, tidak ada tipuan, tidak ada horor, tidak ada, pokoknya sesuatu jelas, bahkan hitung-hitungannya sangat jelas. Jadi misalnya taruhlah misalnya modal semua tertotal 1 juta, terdiri dari 5 orang, maka ketika 1 orang itu modalnya 200 ya, 200 itu berarti sekitar 20% ya. Kalau 100.000 10%, kalau 50.000 berarti 5% ya, 5% dari 1 juta. Hitungnya gampang ya, dan seterusnya. Jadi itu hitungan-hitungan itu gampang sekali. Yang penting adalah di dalam bisnis tadi itu bisnis ya, itu skala kecil. Nanti skala besar itu bukan saja camilan, skala besar itu bisnis mobil, bisnis tanah, bisnis macam-macam ya. Itu hitung-hitungannya seperti itu. Nah bedanya apa? Bedanya kalau dalam bisnis orang selain Islam itu tidak ada pahalanya, karena tidak menggunakan sirkah dan tidak menggunakan asma Allah. Akad-akadnya itu tidak berdasarkan Islam. Nah yang kedua, di dalam Islam itu tidak boleh yang namanya gharar atau tipuan, ghoben ya. Jadi sekarang ini marak bisnis tipuan, jadi bisnis bodong ya. Jadi orang dibilang begini, ini bukan Islam ya. Ini yang sering terjadi. Kamu tak ajak kerjasama, untung kamu 5 kali lipat. Nah orang akhirnya berbondong-bondong, padahal itu bodong. Kok tahu itu bodong ya? Karena bisnis itu nggak pernah untung terus, pasti ada ruginya. Jadi kalau orang itu menawarkan sesuatu bisnis yang kelihatannya itu untung besar, itu bodong biasanya, atau itu tipuan. Mungkin 1 tahun sampai 3 tahun itu benar, tapi pada tahun keempat itu dia akan uangnya dibawa lari. Contoh apa? Gold Quest itu
orang tertipu dengan iming-iming investasinya, misalnya dia menanamkan duit 10 juta dalam waktu 5 bulan itu modal kembali dan akan kelipatan 2 kali. Jadi 10 juta misalnya ya, maka 5 bulan kemudian itu 10 jutanya balik. Nah kemudian pada bulan ke-6 itu dia dapat 20 juta. Nah orang akan tertarik, dan ini banyak yang tertarik, bukan saja puluhan tapi jutaan manusia tertarik. Akhirnya ketika ya benar saya dapat untung, saya nanamkan 10 juta ya, 5 bulan kemudian 10 juta itu balik, kemudian bulan kelima 20 juta saya dapat untung. Nah akhirnya nanam lagi, yang tadinya 10 juta menjadi 100 juta. Nah kemudian karena ini tipu-tipuan ya, dia kejebak tuh, yang tadinya 10 juta modalnya, dia akhirnya nanamkan berapa? 200 juta, bahkan sampai 1M. Nah begitu 5 tahun atau 4 tahun itu baru terasa dibawa lari ke Jerman. Itu semua total asetnya yang ikut di MLM Gold Quest tadi itu senilai lebih daripada 50 triliun seluruh Indonesia. Akhirnya mereka dipenjara. Nah itu adalah hoben, itu di dalam Islam itu fasad, batil, karena berbentuk tipuan. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, maka dalam Islam itu sirkah itu harus jelas. Jadi apa yang dikerjakan itu jelas, kemudian laporannya jelas, kemudian saling percaya bahwa yang menjalankan ini amanah. Nah amanah. Nah kalau MLM tadi, multi level marketing tadi, yang pernah saya ketahui itu tahun 2002 ya, saya ditawari nggak mau karena saya lihat kok ada jaminan ini kembali 5 bulan, kemudian 6 bulan ke-6 itu kembali 2 kali lipat. Ini bohong, sudah jelas bohong. Bisnis itu nggak ada yang namanya untung terus, tuh nggak ada, pasti ada rugi ada untung. Kok dia ngasih jaminan untung, berarti ini bohong. Nah orang sekarang ini suka dibohongi. Ketika ada iming-iming untung sekian itu langsung tertarik, akhirnya mobilnya dijual, rumahnya dijual untuk ini. Kenapa? Karena pada tahun kedua ketika dia, ini untungnya nyata, nah dia tertipu. Itulah kejadiannya, itu sering sampai sekarang. Aku lihat ya, astagfirullahaladzim, innahu wal